Kami dari kelompok 6 Hukum Otonomi Daerah. Di video ini kami akan membahas permasalahan di Atambua, NTT, perbatasan Timor Leste. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Masyitoh dengan NIM akhir 795. Perkenalkan, saya Kinanti Awining Putri Pratama dengan NIM akhir 794. Perkenalkan, saya Sandila Alfiansa dengan NIM akhir 796. Perkenalkan, nama saya Enjoy Kanoli dengan NIM akhir 797 dan selamat menyaksikan. Bayangkan gerbang besar seperti bandara, megah, kaca berkilau, dan bendera yang menjulang tinggi. Tapi itu bukan Bandara Soekarno-Hatta. Itu adalah pos lintas batas negara Moteng, pintu Indonesia di ujung Pulau Timor. Mundur 2 km dari gerbang itu dan ban pemandangan berubah. Di sekitar Atambua masih banyak jalan belum beraspal dan listrik yang masih padam. Warga belum sepenuhnya merasakan dampak dari gerbang internasional itu. Inilah ironi perbatasan. Depan terlihat megah, belakang masih susah. Kabupaten Belu dengan ibu kotanya Atambua adalah wajah paling depan Indonesia dalam menghadap dunia luar. Tapi masih banyak masalah besar di balik itu. Di sini kita akan bahas satu persatu. Masalah pertama, gedung masih mewah, tapi masyarakat masih miskin. Pemerintah pusat membangun pos lintas batas negara dengan desain sekelas bandara internasional dengan anggaran ratusan miliaran. Tapi di balik pembangunan fisik itu, tidak otomatis menggerakkan ekonomi lokal warga sekitar. Warga masih menjadi penonton, truk barang lalu lalang, turis sering melewati perbatasan, namun tidak otomatis menggerakkan ekonomi warga lokal dan serta tidak menikmati perputaran uang di Atambua. Kedua, siapa yang berwenang? Di sini ada tata kelola masalah yang serius. Misalnya, pemerintah kabupaten ingin menggerakkan ekonomi lokal dengan membuka peluang bisnis dengan Timor Leste, yaitu produk pertanian. Namun masalah keamanan, gerbang, peraturan ekspor impor masih dipegang oleh BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang bermarkas di Jakarta. Akibatnya, ketika ada peluang bisnis yang perlu direspon dengan cepat, pemerintah kabupaten harus menunggu izin atau respon dari pemerintah pusat yang mengakibatkan birokrasi lintas kewenangan ini, Atambua kalah cepat dari pesaing. Ketiga yaitu tanah yang dibelah batas negara. Di Atambua sebagian besar tanah bukan milik individu melainkan milik komunitas adat yang dimana diwariskan turun-temurun. Ketika pemerintah ingin membangun fasilitas publik, mereka sering berbenturan dengan hak-hak adat tersebut. Bahkan terdapat kondisi yang lebih kompleks yaitu garis perbatasan Indonesia dengan Timor Leste secara harafiah membelah sawah milik satu keluarga. Sebagian lahannya terdapat di Indonesia dan sebagian lahannya terdapat di Timor Leste. Petani yang sama harus melewati pos perbatasan hanya untuk ke ladangnya sendiri. Puncaknya terdapat pada akhir 2025, yaitu muncul sengketa lahan di kawasan Tulamalai yang dimana warga melawan rencana pembangunan pemerintah dan ternyata itu bukan kasus yang pertama. Lalu masalah yang keempat yaitu ketergantungan total pada Jakarta. Hampir seluruh anggaran pembangunan Atambua berasal dari dana transfer pusat, yang dimana pendapatan asli daerahnya yaitu uang dari mereka yang mereka hasilkan sendiri dengan hasil yang sangat kecil. Yang artinya ketika pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas anggaran atau mengalihkan prioritas, pembangunan di Atambua langsung terdampak dan kota ini tidak punya otot fiskal yang mandiri. Dan inilah paradoks yang berbahaya karena daerah perbatasan yang strategis secara geopolitik tetapi rapuh secara ekonomi. Lalu, apa yang harus dilakukan?
Kita tidak hanya bisa berdiam diri saja, hanya mengeluh dan hanya berpasrah dengan keadaan, dengan gedung-gedung yang dibangun megah, kan tetapi sepi manfaat. Sepi manfaat dalam artian tidak ada impact-nya sama sekali, bahkan impact-nya hanya kecil bagi sekitar. Untuk itu diperlukan solusi yang benar-benar menyentuh sampai ke akar masalahnya. Solusi yang pertama, dari penonton jadi pelaku, yang artinya dalam ruang lingkup pemberdayaan UMKM. Saat ini fokusnya bukan lagi tentang membangun gedung-gedung tinggi yang megah, tapi bermanfaat. Tetapi saatnya fokus ke membangun manusia. Pemerintah daerah Belu harus bisa dan bisa saja bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk melatih warga supaya mereka memiliki kemampuan nyata seperti mengemas produk lokal, memenuhi standar ekspor, dan berjualan langsung ke pasar Timur Leste. Apa saja barang yang bisa diekspor? Tentu banyak, mulai dari tenun ikat Belu, produk pertanian lokal, hingga kerajinan tangan. Sebenarnya potensi itu telah ada, akan tetapi warga lokal belum tahu caranya bagaimana produk bisa masuk ke lintas negara. Dengan adanya pelatihan sistematis dan akses permodalan melalui Bank Indonesia, warga lokal ya bisa beralih yang awalnya hanya melihat truk melintas, bisa menjadi orang yang memiliki produk dan produknya diangkut oleh truk tersebut. Yang kedua, akui dulu baru bangun, yang artinya dalam ruang lingkup pemetaan partisipatif tanah adat. Konflik tanah adat jawabannya bukan mengabaikan hak adat mereka demi sebuah proyek. Justru sebaliknya, mengakui hak adat terlebih dahulu baru dibangun. Pemerintah harus melakukan pemetaan partisipatif, yang artinya pemerintah harus turun langsung bersama masyarakat untuk memetakan siapa pemilik dari tanah tersebut berdasarkan hukum adat yang berlaku. Apabila setelah dipetakan, diberikan pengakuan hukum resmi terhadap hak ulayat tersebut. Ketika masyarakat merasa haknya diakui, bukan diabaikan, masyarakat jauh lebih terbuka dan duduk bersama untuk mencari titik temu. Konflik seperti di Tulamalai sebenarnya bisa dicegah sebelum meledak, bukan ditangani setelah menjadi berita. Permasalahan di Atambua bukanlah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, akan tetapi dalam penyelesaiannya membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa membangun gedung-gedung yang tinggi dan megah saja itu tidak cukup. Yang dibutuhkannya adalah pembangunan yang inklusif, yang menyertakan warga lokal sebagai subjek bukan sebagai objek, yang menghormati tanah adat sebagai fondasi bukan sebagai hambatan, dan yang membangun kemandirian fiskal daerah bukan ketergantungan selamanya. Gerbang Montaigne memang megah, Tapi kemegahan itu hanya bermakna jika rakyat di belakangnya ikut sejahtera. Bukan hanya gedungnya yang harus kita bangun. Tapi juga orangnya, tanahnya, maupun masa depannya.